Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita masuk ke inti video di mana sekarang marak sekali ujaran-ujaran kebencian dan penghinaan kepada para ulama, khususnya Abah Guru Sekumpul di Kalimantan Selatan, maka ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu betapa bahayanya mulut orang-orang yang suka menghina dan mengejek orang lain, apalagi yang diejek itu adalah seorang ulama besar. Karena pertama, perilaku mencela dan mengejek orang lain dengan kata-kata kasar yang merendahkan itu adalah perilaku yang sangat tidak dianjurkan di dalam Islam. Karena tindakan ini dapat melukai perasaan dan harga diri orang lain serta menyebabkan kecemasan, depresi, dan kemarahan bagi orang yang dihina. Termasuk juga orang-orang di sekitar yang mencintai orang-orang yang dia hina tersebut. Semua pasti akan ikutan marah. Selain itu, kita juga sering mendengar istilah gibah atau menggunjing orang lain. Nah, hal ini bisa berupa umpatan dan hujatan di belakang orang yang dimaksud. Nah, Islam sendiri sangat menekankan larangan terhadap perilaku gibah seperti ini, karena ini dapat merusak hubungan antara individu dan mencemarkan nama baik dan menimbulkan konflik di masyarakat. Selanjutnya, orang-orang yang suka mengejek orang lain biasanya mulutnya itu tidak akan pernah jauh dari yang namanya fitnah. Entah itu berupa tuduhan atau cerita palsu yang ditunjukkan kepada orang lain. Nah, hal ini sendiri tentu akan dapat menyebabkan kerusakan hubungan yang fatal hingga kehilangan kepercayaan orang lain dan merusak reputasi orang lain. Karena di dalam agama Islam ini kita itu kan sangat ditekankan untuk menjaga lidah dan berbicara dengan kata-kata yang baik saja, serta memperhatikan perasaan orang lain yang mendengar ucapan kita. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam saja. Nah, ada pun contoh nyata yang sudah terjadi tentang betapa bahayanya mulut orang-orang yang suka menggibah dan memfitnah orang lain ialah dulu pernah terjadi pada diri Abah Guru Sekumpul di saat beliau sedang cuci darah di rumah sakit. Saat itu beliau sedang ada di lift rumah sakit ditemani murid-murid beliau. Namun ternyata di lift itu ternyata juga ada sepasang suami istri yang mana si suami langsung bertanya kepada istrinya, "Siapa orang ini?" Kata istrinya menjawab, "Ini yang biasa orang sebut dengan Guru Ijai atau Guru Sekumpul." Lalu suaminya itu berkata lagi, "Oh, inikah yang namanya Guru Ijai yang terkenal suka jual diri atau badannya itu ya? Dengan mengadakan musyafahah berbayar. Setiap kali salaman harus bayar kurang lebih 2 juta, kata si suami itu kepada istrinya. Spontan saja ketika murid-murid Abah Guru Sekumpul yang tadinya memang berada di samping Abah Guru Sekumpul bersama-sama di dalam lift, ketika mereka mendengar ucehan suami istri yang isinya hanya memfitnah Abah Guru Sekumpul seperti itu, mereka pun bersiap-siap untuk memukul dua pasangan tersebut dan tangan pun sudah dikepalkan untuk siap dilayangkan. Tapi untung saja sebelum pukulan dilayangkan oleh murid-murid beliau kepada pasangan suami istri yang memfitnah beliau tersebut, terlebih dahulu Abah Guru Sekumpul langsung berkata kepada para murid-murid beliau itu, "Yang dikatakannya jual badan itu adalah saya sendiri, bukan kalian. Jadi kalian tidak perlu sakit hati. Dan untuk apa kalian mengepal tangan kalian untuk memukul mereka? Biarkan saja mereka," ucap Abah Guru Sekumpul. Nah, setelah mendengar nasihat itu, para murid-murid beliau pun mulai melunak dan melepaskan kepalan tangan mereka. Selanjutnya, Abah Guru Sekumpul juga mewasiatkan kepada murid-murid beliau untuk selalu memaafkan orang lain dan membersihkan hati dari cacian-cacian orang-orang lain, agar kita dicintai Allah dan Rasulnya, ucap Abah Guru Sekumpul. Nah, dari kisah nyata yang kita bahas tadi, maka bisa kita ambil kesimpulan bagaimana akhlak Abah Guru Sekumpul yang sebenarnya di saat dulu beliau masih hidup. Dan ini juga bisa menjadi suatu pencerahan ataupun gambaran bagi orang-orang yang belum pernah bertemu dengan Abah Guru Sekumpul sebelumnya. Kita bisa tahu Abah Guru Sekumpul seperti apa dari akhlak-akhlak mulia beliau yang kita dapatkan ceritanya langsung dari saksi hidup beliau yang masih ada hingga hari ini. Jadi ketika kita menemui ada orang atau para YouTuber di luar sana yang begitu mudahnya mulutnya mencaci maki dan menghina Abah Guru Sekumpul, kita jadi tahu harus bersikap seperti apa. Karena dulu Abah Guru Sekumpul pun ketika diejek langsung oleh orang lain di depan beliau, ya seperti tadilah respon Abah Guru Sekumpul. Beliau tidak mau meladeni dan tidak mau ambil pusing dengan hinaan-hinaan tersebut. Tapi yang jelas, kalau sampai mati orang itu tidak mau bertobat dari kejahatan mulutnya yang menyebar fitnah dan hinaan kepada Abah Guru Sekumpul di channel YouTube-nya, maka lihat saja itu orang nanti pasti akan kualat. Tinggal kita tunggu saja tanggal mainnya.